Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, NIM 43040250092. Aku dari Prodi Psikologi Islam kelas 2C. Jadi di sini aku mau mereview buku Psikologi Islam, bukunya Bapak Agus Hermawan dari bab 1 sampai bab 6. Nah, secara umum 6 bab awal ini membahas dasar-dasar tentang manusia. Seperti jiwa, kepribadian, serta bagaimana psikologi dipahami dalam perspektif Islam. Jika psikologi barat lebih banyak membahas perilaku, pikiran, dan emosi manusia, maka psikologi Islam ini membahas manusia secara lebih utuh, yaitu meliputi jasad, akal, hati, dan ruh. Nah, oleh karena itu, pembahasan dalam psikologi Islam tidak hanya fokus pada kesehatan mental, tetapi juga pada kebersihan hati dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Pada bab 1 dijelaskan tentang konsep manusia dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah karena diberi akal, hati, dan tanggung jawab. Manusia memiliki dua peran utama, yaitu sebagai hamba Allah yang wajib beribadah dan sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga serta memakmurkan kehidupan. Selain itu, manusia juga memiliki potensi baik dan buruk. Jika akal dan hati digunakan dengan baik, maka manusia akan cenderung berbuat benar. Tetapi jika hawa nafsu yang dominan, maka manusia bisa terjerumus dalam kesalahan. Jadi, manusia bukan hanya makhluk yang biologis yang hidup sekedar makan dan tidur, tetapi memiliki tujuan hidup yang lebih mulia. Selanjutnya pada bab 2 ini dibahas mengenai pengertian objek dan juga ruang lingkup psikologi Islam. Psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku, jiwa, dan kepribadian manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Objek kajiannya adalah manusia, baik dari segi mental, perilaku, emosi, maupun spiritualitasnya. Ruang lingkup psikologi Islam juga sangat luas, misalnya membahas motivasi, kesehatan mental, gangguan jiwa, pembentukan karakter, hingga cara menenangkan hati. Jadi psikologi Islam tidak hanya bertanya mengapa seseorang stres atau cemas, tetapi juga mencari solusi melalui nilai-nilai keislaman seperti sabar, tawakal, zikir, dan ibadah. Kemudian pada bab 3 dibahas tentang psikologi barat dan psikologi Islam. Keduanya sama-sama mempelajari manusia dan perilakunya, namun memiliki perbedaan dalam sumber pengetahuan dan cara pandang. Psikologi barat umumnya menggunakan pendekatan ilmiah melalui observasi, eksperimen, dan teori rasional. Sedangkan psikologi Islam selain menggunakan metode ilmiah, juga menjadikan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam psikologi barat, manusia sering dilihat dari aspek pikiran dan perilaku saja. Sedangkan dalam psikologi Islam, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual. Jadi, bisa dikatakan bahwa psikologi Islam ini melengkapi apa yang belum bisa dibahas secara mendalam oleh psikologi modern. Nah, pada bab 4 dibahas mengenai metode dan pendekatan psikologi Islam. Untuk memahami manusia, psikologi Islam menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode keyakinan, yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kedua, metode rasional, yaitu menggunakan akal dan logika. Ketiga, metode empiris, yaitu pengamatan dan pengalaman nyata. Keempat, metode introspeksi atau muhasabah, yaitu menilai dan mengevaluasi diri sendiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, memahami manusia tidak hanya melalui penelitian ilmiah, tapi juga melalui refleksi diri dan kedekatan spiritual kepada Allah. Dengan kata lain, ilmu dan iman berjalan bersama. Selanjutnya, pada bab 5 ini dijelaskan tentang jiwa dan nafs dalam perspektif Islam. Dalam Islam, jiwa manusia memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, nafs amarah, yaitu jiwa yang mendorong kepada keburukan, seperti malas, marah berlebihan, dan mengikuti hawa nafsu. Kedua, nafs lawamah, yaitu jiwa yang menyesali kesalahan setelah berbuat dosa. Ketiga, nafs mutmainah, yaitu jiwa yang tenang, damai, dan dekat pada Allah. Tingkatan jiwa ini menunjukkan bahwa kondisi batin manusia bisa berubah-ubah sesuai bagaimana ia menjaga dirinya.
Oleh karena itu, jiwa perlu dirawat dengan ibadah, zikir, membaca Al-Quran, serta memperbaiki lingkungan pergaulan. Jika jiwa sehat, maka hidup akan lebih tenang. Nah, kemudian pada bab 6 ini dibahas mengenai kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Fitrah adalah keadaan suci yang dibawa manusia sejak lahir. Artinya, setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan kepada kebaikan, kebenaran, dan mengenal Tuhan. Namun, kepribadian seseorang dapat berkembang atau berubah karena pengaruh lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan pilihannya sendiri. Dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa tipe kepribadian seperti mukmin, munafik, dan juga kafir. Nah, dari sini kita memahami bahwa manusia itu lahir dalam keadaan baik, tetapi perjalanan hiduplah yang membentuk karakternya. Maka penting sekali memilih lingkungan yang positif agar fitrah manusia tetap terjaga. Nah, sebagai kesimpulan bab 1 sampai bab 6, bahwa psikologi Islam ini memandang manusia secara utuh, yaitu memiliki tubuh, akal, hati, jiwa, dan fitrah. Manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang membutuhkan hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Jika semua unsur tersebut seimbang, maka manusia akan memiliki kesehatan mental, kepribadian yang baik, dan hidup yang lebih bermakna. Jadi, psikologi Islam hadir bukan hanya untuk memahami manusia, tetapi juga membimbing manusia menjadi pribadi yang lebih baik di dunia dan akhirat. Sekian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain